Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali mahasiswaku semua. Kita bertemu kembali pada mata kuliah mikrobiologi ya. Seperti yang telah saya sampaikan pada mata kuliah sekarang ini yang akan saya sampaikan ya materinya itu merujuk pada materi sebelumnya yaitu tentang isolasi. Nah, bahasan kali ini adalah tentang identifikasi mikroorganisme bakteri. Ya, mari kita lihat. Nah, ini adalah bagian tahapan dari identifikasi mikroba. Ada isolasi, kemudian seleksi, baru kita melakukan identifikasi. Nah, kita kan sudah melakukan proses isolasi ya pada minggu lalu, yaitu gunanya adalah untuk memperoleh kultur murni. Nah, sedangkan untuk seleksi, ini fungsinya adalah untuk memperoleh galur dengan kinerja yang paling baik. Dan yang terakhir ini adalah identifikasi ya dengan menggunakan metode yang sesuai untuk melakukan proses prakteknya, dan tujuannya adalah untuk mengetahui nama ataupun klasifikasi dari mikroba yang sudah kita isolasi. Nah, kalau dilihat di sini ada gambar ya. Yang pertama itu ada tabung reaksi yang berisi sampel. Kemudian dilakukan dispersi ya ataupun dilusi, dan kemudian kita pada gambar ketiga mengambil koloni dan kemudian dikarakterisasi berdasarkan morfologi dan beberapa tes kimia. Nah, di mana setelah kita melakukan misalkan oh iya bentuknya adalah kokus, kemudian bentuknya adalah batang, secara pewarnaan ia gram negatif ataupun positif, baru kita bisa mengklasifikasikan misalkan apakah ia genus X, spesies 1, 2 ataupun 3. Nah, seperti ini ya gambaran untuk proses identifikasi. Nah, ini adalah sudah dibahas ya pada materi sebelumnya, tapi saya akan mengulang kembali tentang pembuktian kemurnian dari kultur, di mana kriterianya yang pertama adalah mikroba harus tampak mirip secara mikroskopis dan menunjukkan hasil pewarnaan yang sama. Jangan sampai kita melakukan pewarnaan gram menghasilkan dua warna yang berbeda. Kemudian pada saat ditanam pada cawan agar semua koloni menunjukkan kesamaan. Dan yang ketiga, hasil penggoresan dan yang lain-lainnya adalah seragam. Dan yang terakhir adalah beberapa koloni isolat mempunyai penampakan atau karakteristik yang identik yang kita bisa digunakan sebagai proses identifikasi ya. Contohnya, beberapa bakteri bisa memfermentasi gula yang sama. Nah, kita masuk sedikit membahas tentang seleksi. Nah, di mana tujuan dari seleksi ini adalah untuk mendapatkan galur dengan kinerja yang terbaik, di mana galur tersebut tidak menghasilkan produk sampingan ya yang tidak dikehendaki. Kemudian adanya peningkatan kemampuan penggunaan sumber karbon dan nitrogen yang murah sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Dan yang ketiga adalah perubahan morfologi sel ini menjadi bentuk yang lebih mudah dipisahkan dari produk. Nah, jadi proses seleksi ini ketika kita sudah melakukan isolasi, kita menyeleksi nih mana galur yang paling baik. Nah, di mana biasanya dilakukan pula pendekatan genetika yaitu dengan mutasi dan rekombinasi ya. Ini sudah ada pada materi sebelumnya. Nah, masuk pada bahasan tentang identifikasi. Nah, di mana di sini identifikasi ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi mikroorganisme yang mungkin ada. Yang pertama yang harus kita lihat adalah memilih medium pembenihan primer yang tepat untuk jenis-jenis spesimen tertentu. Kemudian menentukan suhu dan lingkungan inkubasi untuk menemukan seluruh mikroorganisme yang signifikan seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya. Apakah jamur cukup dengan inkubasi pada 1 kali 24 jam ya, sedangkan kita tahu bahwa jamur itu diinkubasi berhari-hari ya, 5 sampai 7 hari. Kemudian menentukan isolat mana yang ditemukan pada medium primer untuk identifikasi lebih lanjut, dan menentukan apakah tes kerentanan antimikroba diperlukan setelah mikroorganisme diketahui. Nah, ini adalah beberapa poin-poin dari identifikasi mikroorganisme. Nah, di sini ada beberapa hal ya yang perlu Anda tahu terkait dengan identifikasi mikroorganisme. Yang pertama adalah yang biasa dilakukan itu menggunakan lempeng agar, di mana menanam pada medium kaldu untuk penemuan awal mikroorganisme. Nah, ini contohnya ya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian
Medium pembenihan dapat bersifat selektif ataupun non-selektif. Nah, contohnya, biasanya pada medium yang non-selektif ini, dia tidak mengandung inhibitor, sehingga kemungkinan keberagaman dari mikroorganisme itu bisa diketahui. Sedangkan kalau medium selektif, itu kita bisa mengacu hanya pada satu jenis yang ingin kita teliti, ya. Nah, di sini contohnya adalah untuk medium selektif adalah media agar darah, ya, di mana ia mengandung 5% darah domba dan dipakai sebagai medium isolasi primer untuk tiap spesimen klinik. Dan agar darah ini dapat dibuat selektif dengan menambahkan satu atau lebih dari antibiotik atau bahkan bahan kimia tertentu. Contohnya adalah kanamisin dan vancomycin. Dan yang terakhir adalah agar McConkey namanya, ya. Ini merupakan suatu medium pembenihan selektif yang paling sering digunakan untuk menghambat mikroorganisme gram positif. Jadi nanti yang akan kita ambil itu adalah mikroorganisme gram negatif. Nah, di mana untuk identifikasi ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, ya. Di mana cara yang pertama adalah melihat secara morfologisnya. Nah, di mana untuk morfologis ini kita bisa melakukan pengamatan secara ukuran, kemudian bentuk, susunan sel, adanya flagel atau tidak dalam mikroorganisme tersebut, atau bahkan spora, kapsul, ya, tentunya dengan bantuan mikroskop. Ya, kemudian bisa juga dengan melakukan pewarnaan, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu secara nutrisional, yaitu penentuan senyawa kimia dan kondisi fisik khusus. Contohnya adalah suhu, cahaya, kemudian gas, di mana biasanya ada beberapa mikroba yang ia bisa tumbuh misalkan pada suhu yang sangat tinggi. Nah, itu bisa digunakan sebagai identifikasi, ya, dengan cara nutrisional. Kemudian yang ketiga adalah secara kultural, ya, di mana kultural ini adalah penentuan tampilan pertumbuhan pada berbagai macam media, baik cair maupun padat, di mana yang dilihat adalah bentuk, ya, ketika dia proses kultur, bentuk, kemudian koloninya, tepi koloni, dan warna dari bakteri tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh karakteristik secara kultural, ya, secara morfologisnya juga. Nah, kita lihat Aspergillus itu lebih warnanya hitam pekat, ya, ia memiliki ciri yang khas. Kemudian E. coli, ia seperti memiliki kayak es yang sedang membeku, ya. Kemudian Penicillium dia bercabang-cabang, kemudian ada Streptomyces di tengahnya, ia memiliki titik-titik warna hitam. Nah, ini adalah bentuk dan susunan sel, ya, dari bakteri. Misalkan bakteri tersebut apakah bentuknya kokus, kemudian ada basil, ada spiroseta, ada spiralia, cluster, chance, kemudian treponema. Nah, ini merupakan salah satu yang bisa dilakukan identifikasi dalam hal bentuk dan susunan selnya. Kemudian ini yang secara kultural, ya, ia bisa lihat morfologi dari koloninya, apakah koloninya itu berbentuknya rhizoid, kemudian berfilamen, irregular, kemudian ada entire, ada rise, flat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan ataupun mengidentifikasi dari bakteri yang telah kita isolasi. Nah, kemudian setelah kultural, yang keempat adalah metabolik. Nah, metabolik ini itu adalah identifikasi dan pengukuran perubahan kimia yang dilakukan oleh mikroba. Contohnya adalah, jadi ada mikroba yang memiliki kemampuan khusus untuk mengubah karbohidrat menjadi asam organik ataupun gula menjadi asam dan gas. Nah, ini secara metabolik, ya. Contohnya adalah E. coli, ia bisa memfermentasi laktos. Kemudian Salmonella typhosa, ya, itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit tipes, yaitu ia dapat memfermentasi laktosa. Nah, kemudian secara susunan kimiawinya yang kelima caranya, ya, yaitu penentuan susunan kimiawi ini yaitu dengan melihat komponen dari sel, misalkan dinding selnya, nukleus, membran, apakah ia memiliki kapsul, apakah ia memiliki flagel. Nah, itu bisa dilihat. Kemudian dari susunan antigen ataupun dikatakan serologi, di mana biasanya untuk antigen ini pasti ada antibodi yang khas, ya. Contohnya di sini adalah antigen, yaitu substansi sel mikroba yang menstimulasi produksi antibodi saat diinjeksikan ke hewan. Kemudian ada secara patogenik, di mana untuk patogenik ini adalah
Penentuan potensi suatu mikroba untuk menimbulkan suatu penyakit ya, jadi diteliti. Kemudian yang kedelapan adalah genetik ya, jadi kajian berdasarkan untaian DNA mikroba dengan menggunakan DNA probe. Nah, alat ini biasanya sangat canggih ya, itu bisa melihat struktur dari DNA mikroorganisme yang akan kita teliti. Nah, ini adalah tahap lanjutan ya, yaitu interpretasi kultur. Nah, di mana interpretasi kultur ini dilakukan selama 24 sampai 48 jam waktu inkubasi. Kemudian penilaian dilakukan dengan mengamati beberapa hal. Yang pertama adalah dari karakteristik koloninya ya, apakah jumlahnya tiap jenis koloninya itu ia bertumpuk ataupun cukup satu. Kemudian menentukan kemurniannya, reaksi gram dan morfologi kuman pada tiap jenis koloni. Dan yang ketiga adalah melihat perubahan yang terjadi di medium di sekitar koloni yang menggambarkan aktivitas metabolik dari bakteri. Nah, ini adalah karakteristik dari koloni ya. Contohnya misalkan kita bisa lihat dari ukuran dengan mengukur diameternya. Kemudian bentuknya, apakah dia functiform ya, titik-titik, melingkar, berfilamen, filamentus ya. Kemudian dari peninggian koloni, apakah koloni tersebut datar, kemudian meninggi, cembung. Kemudian dari tepi koloni, ada tepi koloni yang bentuknya rata, kemudian berundulasi, lobet, eros, berfilamin, kemudian bergelombang. Dan dari warna kita bisa melihat apakah koloni tersebut berwarna putih, kuning, atau berwarna hitam, orange, atau warna lainnya ya. Seperti yang tadi ya, ada yang warnanya hitam pekat. Nah, kemudian dari segi permukaan, apakah ia buram atau mengkilat? Dan dari segi kepadatan, apakah ia opak ya atau translucent, transparan? Dan dari segi konsistensi, contohnya seperti mertega, kemudian kental, bermembran. Nah, ini menjadikan karakteristik koloni ini dapat dijadikan identifikasi ya untuk mengetahui sampel ataupun bakteri yang telah kita isolasi. Nah, kemudian adapun identifikasi dengan menggunakan reaksi pada medium agar. Contohnya ya, kita menggunakan agar hemolisis ya, hemolisis pada agar darah. Contohnya alfa, di mana hemolisis bagian darah di sekitar koloni dengan pewarnaan kehijauan pada medium. Untuk yang beta, hemolisis darah lengkap di sekitar koloni, kemudian daerah di sekitar ini akan terlihat terang. Sedangkan untuk gamma ini tidak terjadi perubahan pada medium sekitar koloni. Untuk alpha prime, di sekitar koloni ini ada daerah yang lisis bagian, dan di tepinya ada zona kedua di mana terjadi hemolisis yang lengkap. Di mana produksi pigmen dari medium agar ini berbeda-beda ya. Ada pigmen yang larut dalam air, kemudian pyogosianin, ada pigmen yang berfluoresensi, kemudian pigmen yang tidak berdifusi dan ia bisa mewarnai koloni. Nah, di mana reaksi di agar kuning telur, contohnya ini ada enzim ya, ada terjadi lesitinase, kemudian lipase dan proteolisis. Nah, ini juga bisa menjadi identifikasi ya untuk mengidentifikasi bakteri. Nah, kemudian di sini dikatakan ada identifikasi spesies bakteri dan seleksi karakteristik diferensial. Nah, di mana untuk identifikasi awal bakteri ini dapat dilakukan dengan mengamati karakteristik koloni terlebih dahulu. Yang tadi ya, apakah dia segi ukurannya, kemudian permukaannya seperti apa, dan melihat morfologinya pada pewarnaan gram. Kita lebih umumnya menggunakan pewarnaan gram positif dan gram negatif. Nah, kemudian identifikasi sampai pada tingkat genus ya dan spesies. Nah, biasanya ini lebih rumit ya, diperlukan berbagai macam tes untuk menentukan sistem enzimatik. Kemudian sistem enzim ini dideteksi dengan cara menanam sejumlah kecil koloni bakteri yang sudah terisolasi ke dalam suatu seri medium kultur. Kemudian medium kultur tersebut mengandung bahan spesifik dan indikator-indikator kimiawi yang dapat mendeteksi perubahan pH atau mendeteksi berbagai produk dari metabolisme yang spesifik, sehingga nanti bakteri tersebut diketahui sampai ke spesiesnya. Jadi memang untuk mengetahui spesies ini tahapannya lebih susah ya.
Nah, ini saya berikan contoh beberapa kelompok bakteri ya, menurut tipe koloni dan karakteristik diferensial yang sering diukur. Nah, di sini karena banyaknya bakteri, saya harap Anda bisa membaca ya bakteri-bakteri yang memiliki karakteristik diferensial tertentu ya, dan tentunya itu sifatnya sangat khas. Nanti untuk bahan ajarnya saya akan berikan di Google Classroom. Nah, ini contohnya ya, ada Staphylococcus, kemudian ada Streptococcus, ada Pneumococcus, dan ada E. coli. Masih banyak lagi ya, kita lihat. Nah, ada Proteus, ada Pseudomonas, Neisseria, Haemophilus. Nah, ia memiliki karakteristik justru yang berbeda ya, antara satu dengan yang lainnya. Ini perlu Anda ketahui ya, dan Anda perlu menghafal. Nah, ini adalah klasifikasi, jadi gambaran secara singkat ya, kita ketika akan melakukan identifikasi. Nah, contohnya, bakteri yang akan kita ambil itu adalah bakteri aerob gram positif. Nah, di mana misalkan kita menemukan bentuknya adalah kokus. Nah, di sini kita lihat ya, ada bentuknya kokus. Nah, kemudian tambahkan enzim katalase. Jika ia dihambat, maka kemungkinan ia ada streptococcus. Nah, jika dia masih ada, kemudian dilakukan tambahkan enzim koagulase. Kemudian jika dia dihambat, maka kemungkinan sampel yang kita ambil itu adalah Staphylococcus epidermidis ya. Kemudian kalau dia tidak dihambat berarti Staphylococcus aureus. Nah, begitupun jika yang dilihat itu bentuknya adalah basil. Nah, jika membentuk spora kemudian dihambat, maka ia diperlukan enzim katalase. Kemudian jika dia membentuk spora tapi tidak terhambat, maka bakteri yang telah kita isolasi itu adalah Bacillus. Nah, seperti itu ya gambarannya, seperti ini. Nah, ini adalah ciri khas untuk membedakan batang gram positif. Ini pun sangat banyak ya bakterinya, nanti Anda bisa baca. Contohnya di sini adalah Bacillus anthracis, kemudian Bacillus cereus, Listeria, difteri. Ya, ini adalah beberapa bakteri ya gram positif. Nah, di mana ini semuanya bakteri gram positif, tapi secara biakan dan pemeriksaan biokimiawinya itu menunjukkan hal yang berbeda satu sama lainnya. Nah, kemudian ini adalah bakteri aerob gram negatif ya. Kita bisa melihat kalau bentuknya kokus, oh iya, pasti dia Neisseria ataupun tidak meningitis, kemudian gonore. Kalau kokobacil kemungkinan Haemophilus, kemudian ada Acinetobacter ya, dan untuk yang basil itu harus diuji secara lanjut ya dengan menggunakan oksidase. Kita lihat apakah dia dihambat atau tidak. Nah, ini Anda perlu mengetahui grafik ya, seperti ini. Nanti ujiannya kemungkinan adalah kasus, bisa saja kasus ya. Misalkan suatu peneliti menemukan suatu bakteri aerob gram negatif dan ia terhambat jika ditambahkan enzim oksidase misalkan. Nah, itu kira-kira bakteri tersebut bakteri apa ya. Nah, ini adalah tes-tes lanjutan ya untuk mengetahui karakteristik metabolik. Contohnya adalah grup Enterobacteriaceae. Nah, di mana yang bisa digunakan adalah penggunaan karbohidrat, kemudian aktivitas dari ONPG, kemudian produksi indol, metiret, tesfoges ya, penggunaan sitrat, produksi urease, kemudian dekarboksilase lisin, produksi penilalanin, dan produksi H2S serta motilitasnya. Nah, ini tes-tes khusus ya untuk melihat karakteristik metabolik dari Enterobacteriaceae. Nah, ini ya contohnya ya dari grup Enterobacter. Kita lihat banyak sekali ya. Ini ada laktosa, ada glukosa. Nah, ini ada secara biokimiawinya. Nah, ini Vibrio ya, yang penting dalam kehidupan kedokteran, di mana sebetulnya Vibrio cholera ini kan kita hanya taunya oh iya adanya kolera saja gitu. Nah, ternyata kelompoknya ini ada beberapa kelompok dan penyakitnya pun akan berbeda, di mana untuk serogrup 01 dan 01139 itu merupakan kolera epidemik dan pandemik. Sedangkan kalau yang serogrup 001 itu adalah diare mirip kolera ya, dan diarenya itu ringan dibandingkan dengan grup yang sebelumnya. Kemudian ada parahemolitikus, di mana ia dapat menyebabkan gastroenteritis, kemudian dapat memungkinkan infeksi ekstraintestinal.
Nah, ini contohnya ya, bisa Anda pelajari beberapa mikroorganisme, kemudian pewarnaan gramnya yang dihasilkan nanti bagaimana, biakannya seperti apa, dan uji biokimiawi yang bisa dilakukan dengan bakteri tersebut. Nah, ini juga sama ya, kalau ini adalah grup dari Pseudomonas dan bakteri lain yang tidak meragi. Kemudian ini ciri khas dari Coccus, gram negatif, dan Coccobacil ya. Yang paling jelas kita menghafal dari uji biokimiawinya ya, itu paling spesifik di antara semua pengujian. Ini adalah ciri khas dari Coccobacil gram negatif ya, nanti akan saya sertakan dalam bahan ajar. Kemudian ini adalah lanjutan dari yang tadi ya, contohnya gram negatif, kita bisa lihat di sini bentuknya semua adalah Coccobacil ya. Ada Pasteurella, kemudian ada Brucella ya. Nah, ini adalah bagan dari bakteri anaerob. Kita bisa melihat apakah bentuknya basil ataupun kokus, kemudian dibagi lagi menjadi dua. Ada bentuknya gram positif, apakah gram negatif. Nah, bagan ini memudahkan Anda untuk mempelajari cara identifikasi dari mikroorganisme. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang isolasinya, ini kita belajar tentang cara mengidentifikasinya. Nah, ini adalah beberapa mikroorganisme yang termasuk dalam bakteri anaerob. Ya, kita lihat ada pemeriksaan biokimiawi ya, dengan lesitinase, lipase, laktosa. Ya, ini bisa digunakan sebagai agent untuk melihat karakteristik dari mikroba yang akan kita uji ya, apakah betul mikrobanya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, ini adalah ciri khas pertumbuhannya ya. Ini yang dilihat pada suhu kemudian dan pada pigmennya, di mana itu ada keterangannya di bawah, ada yang non kromogen, ada fotokromogen, ada stokokromogen, dan kata ini adalah kecepatan tumbuhnya ya, tumbuhnya lambat ataupun tumbuhnya ini cepat. Nah, ini adalah ciri khas untuk membedakan Mycoplasma, Spiroseta, dan Rickettsia. Jadi kalau Anda masih bingung apa sih perbedaan di ketiganya, nah ini adalah tabel yang memudahkan Anda untuk mempelajari tentang perbedaan dari ketiga mikroorganisme tersebut ya. Nah, kemudian ya, ini adalah pemeliharaan dan pengawetan kultur murni. Nah, ini adalah tahap akhir ketika kita sudah melakukan identifikasi. Kita sudah mengisolasi, kemudian kita sudah mengidentifikasi, oh iya ternyata misalkan ya, yang saya dapatkan itu adalah Staphylococcus aureus. Apakah cukup hanya dengan seperti itu? Padahal misalkan bakteri tersebut masih kita perlukan untuk beberapa bulan ke depan. Nah, kita harus melakukan cara pemeliharaan dan pengawetan kultur murni. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah untuk pemindahan secara periodik ya, di mana caranya kultur mikroba secara periodik ini dipindahkan ke media baru atau segar, contohnya media agar miring, dan komposisi media dan suhu serta interval waktu pemindahan ini harus tepat dan disimpan pada suhu dingin. Dan kita harus mempertimbangkan murah dan mudah ya. Tapi sebetulnya memang penyimpanan pada suhu dingin ini meskipun murah dan mudah, ia tidak cocok untuk penyimpanan waktu yang lama ya, di mana bakteri hanya 2-3 minggu dan untuk fungi hanya 3-4 minggu. Adapun cara lain yaitu yang kedua adalah dengan pelapisan kultur dengan minyak mineral. Yang tadi memang mudah ya, tapi waktu penyimpanannya itu tidak lama untuk bakteri ya, karena mungkin nanti bakteri bisa terkontaminasi dan lain-lainnya. Nah, kemudian cara yang kedua bisa dengan melakukan pelapisan kultur dengan minyak mineral, di mana permukaan agar miring atau media cair ini dilapisi dengan minyak mineral steril yaitu parafin, dan keuntungannya ini dapat memindahkan sebagian mikroba di bawah permukaan minyak mineral dengan jarum ose, lalu diinokulasikan ke media segar dengan tetap mempertahankan kultur awal. Kemudian lapisan parafin menjadikan kondisi anaerob dan mencegah pengeringan dari medium. Nah, kita lihat ya, bahkan mikroba yang dominan ini pengawetannya ini dapat sampai beberapa tahun ya, berbeda hanya dengan yang tadi pada suhu dingin. Ada cara lain lagi, gimana dengan cara liofilisasi atau pengeringan beku. Nah, kalau tadi kan kita hanya mungkin di kulkas saja ya, kalau ini sampai pengeringan beku, suhunya sampai minus 78 derajat Celcius ataupun dikatakan sebagai freeze drying. Nah, di mana
sel mikroba ini dikeringkan, kemudian dibekukan, dan aktivitas metabolismenya tersebut di stop ya, dorman karena dalam keadaan beku. Kemudian efektif untuk bakteri, di mana bakteri akan tetap hidup dan tidak berubah selama bertahun-tahun. Caranya adalah media yang berisi senyawa pelindung ataupun stabil, contohnya susu, serum, kemudian natrium glutamat. Nah, ini bisa ya digunakan. Kemudian suspensi mikroba kurang plus minus ya, kurang lebih 0,2 mili ditempatkan pada ampul. Ampul itu vial ya yang sangat kecil. Kemudian perendaman ini dalam es kering ya, ditambahkan dengan alkohol pada suhu minus 78 derajat Celcius, pasti dalam keadaan beku. Kemudian ampul dihubungkan dengan kondensor dan pompa vakum, kemudian menjadi kering, dan ampul ditutup dengan melelehkan ampul kaca tersebut dalam keadaan vakum dan penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius. Keuntungannya ini cocok untuk penyimpanan jangka panjang, bisa sampai tahunan, dan kemungkinan perubahan kecil dan wadah penyimpanan itu kecil resikonya. Kemudian ada penyimpanan pada suhu yang sangat rendah ataupun dikatakan sebagai cryopreservation. Nah, di mana ia menggunakan nitrogen cair ya, suhunya sangat rendah, bisa sampai minus 196 derajat Celcius. Di mana sel dibekukan dengan diberi bahan pelindung beku yaitu gliserol ya, atau dimetil sulfoksida. Ia mencegah pembentukan kristal es dan meningkatkan ketahanan hidup dari sel mikroba. Contoh beku disimpan dalam lemari pendingin nitrogen cair, di mana ia cocok untuk mikroorganisme yaitu kapang, dan kelebihannya sebetulnya hampir sama ya dengan liofilisasi, dan kulturnya yang tidak dapat diawetkan dengan liofilisasi dapat dengan cara ini. Jadi kalau masih bisa menggunakan liofilisasi itu masih bisa liofilisasi, tapi jika liofilisasi tersebut tidak bisa, gunakanlah dengan menggunakan cryopreservation. Nah, contohnya adalah mikroorganisme kapang ya di sini. Kemudian ada penyimpanan pada tanah steril. Nah, di mana untuk penyimpanan ini diterapkan untuk menyimpan spora bakteri Actinomycetes dan kapang. Oh iya, ternyata selain menggunakan yang tadi ya, yang suhunya sangat rendah, kapang pun bisa menggunakan dengan cara penyimpanan pada tanah steril. Nah, caranya adalah suspensi 5 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 gram bubuk tanah steril, kemudian campuran antara pasir halus dan tanah liat ya, 1:1, dan biarkan pada suhu kamar selama 10 hari sampai kering dan disimpan pada lemari es. Nah, setelah kita mengetahui ya tentang identifikasi, Anda sudah dapat menguasai ya harusnya bagaimana cara kita mengambil bakteri dari alam, baik itu dari tanah, misalkan dari udara, dari tangan, dari air, kemudian dilakukan proses identifikasi. Nah, nanti di lab Anda akan melakukan hal seperti ini, dan jika Anda tertarik, penelitian tentang identifikasi ini bisa Anda gunakan untuk judul karya ilmiah sebagai salah satu syarat ya Anda ketika lulus nanti. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.